Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan yang luar biasa ini kami sangat bangga dan sangat senang sekali bisa bertatap muka kembali dengan Bapak Ibu dalam acara pertemuan kelompok kita atau yang kita kenal dengan nama P2K2. Mudah-mudahan acara yang kita lakukan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, dengan aman dari awal hingga akhir nanti. Amin. Amin. Kemudian selawat dan salam salawat pula kita kirimkan buat Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, kami juga terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak yang telah menyempatkan hadir di rumah ketua kelompok kita dalam acara P2K2. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, sedikit kami ingin mengulang-ulang kembali ataupun mengingat kembali tentang pembahasan yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Masih ingat Bapak Ibu tentang pembahasan yang kita bahas minggu yang lalu? Masih Pak ya? Baik. Apa itu Bu? Menjadi orang tua yang lebih baik. Iya, menjadi orang tua yang lebih baik. Jadi untuk menjadi orang tua yang lebih baik itu perlu adanya kerjasama antara ayah dan Istri. dan ibu. Iya, istri boleh juga. Kemudian ucapan dan perbuatan kita itu harus sejalan. Kenapa? Karena orang tua itu adalah contoh ataupun panutan bagi anak-anak kita. Jadi setiap ucapan kita, setiap perbuatan kita itu akan ditiru, akan dicontoh oleh anak-anak kita. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang mengelola keuangan keluarga. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi untuk menghilangi rasa bosan kita, mungkin ada di antara ibu-ibu yang kurang fokus ataupun ngantuk, nantinya kita ada yel-yelnya Bu. Jadi ketika saya katakan uang tidak cukup, maka ibu-ibu menjawab ya diatur dong. Bisa Bu? Bisa. Ya, kita coba Bu ya. Ya. Uang tidak cukup. Ya diatur dong. Iya, bagus. Baik ibu-ibu, kita langsung saja masuk ke pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang mengelola keuangan keluarga. Bapak Ibu yang kami hormati, siapa yang tahu apa arti mengelola keuangan? Siapa yang tahu? Ngatur Pak. Iya, bagus. Jadi mengelola keuangan itu artinya adalah mengatur ataupun memanage keuangan kita. Di mana mengelola keuangan ini merupakan keterampilan yang mendasar yang harus dimiliki oleh setiap rumah tangga, terutama rumah tangga sangat miskin. Kenapa demikian? Karena pada umumnya permasalahan yang kita hadapi di lapangan itu adalah besarnya pengeluaran kita daripada pendapatan kita, besar pasak daripada tiang. Artinya apa? Artinya kebutuhan kita itu tidak cukup, sementara pendapatan kita, penghasilan kita jauh dari apa yang kita harapkan. Artinya antara pendapatan kita dan pengeluaran kita itu tidak seimbang. Makanya dalam kesempatan ini kita akan mempelajari tentang bagaimana mengelola keuangan keluarga dengan baik. Nah, jadi ada beberapa langkah ataupun poin-poin yang harus kita lakukan ketika mengelola keuangan. Yang pertama adalah memahami jumlah pendapatan
dan pengeluaran. Ini yang pertama. Apa yang pertama, Bu? Memahami jumlah pendapatan dan pengeluaran. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kita ketahui bahwa setiap kita itu tentu memiliki ataupun mendapatkan pendapatan yang berbeda-beda. Di antara kita yang hadir ini tentu tidak sama pendapatan kita. Betul tuh Pak ya? Betul. Ya Bu ya. Jadi ada pendapatan kita itu kecil, ada pendapatan kita itu besar. Artinya tidak sama. Walaupun pendapatan ataupun penghasilan kita ini kecil ataupun besar, itu wajib kita syukuri. Sebagaimana telah diajarkan oleh agama kita, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku kata Allah, maka niscaya akan aku tambah nikmatnya. Kemudian sebaliknya, barang siapa yang tidak bisa bersyukur, apa kata Allah? Maka azabku sangat pedih. Jadi kecil atau besar pun pendapatan kita, penghasilan kita wajib kita syukuri. Memang setiap orang itu kan rezekinya sudah diatur ya Bu ya, sudah diatur oleh Allah dan itu tidak akan pernah tertukar. Nah, itulah janji Allah kepada kita. Jadi yang perlu kita pahami di sini adalah harus kita memahami jumlah pendapatan kita dan pengeluaran kita. Harus kita ketahui dulu. Berapa pendapatan kita dan berapa pengeluaran kita. Harus kita ketahui dulu. Artinya agar kelangsungan kehidupan kita itu bisa seimbang antara pendapatan dan pengeluaran. Jadi ini yang pertama. Sampai di sini ada yang bertanyakan Bapak Ibu? Ya Pak. Uang tidak cukup? Ya diatur dong. Iya. Baik Bu, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Ya. Kita lanjutkan yang kedua adalah menyusun anggaran. Apa yang kedua Bu? Menyusun anggaran. Iya, menyusun anggaran atau pencatatan ataupun pembukuan. Jadi perlu adanya pencatatan dan pembukuan. Jadi setiap apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan kita itu harus kita pilah-pilah. Kita harus pintar-pintar membedakan apa saja yang menjadi kebutuhan kita dan apa saja yang menjadi keinginan kita. Jadi berbicara masalah kebutuhan dan keinginan ini itu kan tergantung pendapat kita masing-masing. Kalau menurut pendapat kami, kebutuhan itu apabila tidak kita penuhi, apabila tidak kita segerakan, maka itu akan berdampak buruk ataupun mempengaruhi dalam kehidupan rumah tangga kita. Tetapi kalau keinginan itu bisa kita batasi. Umpamanya kita menginginkan tas baru, wah ini mungkin untuk ibu-ibu nih ya, tas baru, HP baru mungkin kan, itu bisa kita batasi. Bisa kita batasi apakah ingin mendapatkan tas baru atau HP baru itu minggu ini atau bulan yang akan datang. Jadi perlu kita adakan pencatatan ataupun pembukuan. Nah, agar nanti bisa kita membedakan mana menjadi kebutuhan kita dan mana menjadi keinginan kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mengendalikan anggaran. Apa yang ketiga Bu? Mengendalikan anggaran. Sebagai contoh, ini kebiasaan daripada ibu-ibu. Ketika berbelanja di pasar, seringkali ibu-ibu kurang bisa mengontrol ataupun mengendalikan keinginan mereka. Ketika mereka ingin berbelanja, kadang tidak terkontrol apa yang menjadi keinginannya. Nampak tas baru, ingin pula membeli tas baru. Nampak sepatu baru, ingin pula membeli sepatu baru. Jadi kalau tidak bisa mengendalikan ataupun mengontrol keinginan tadi, maka akan mempengaruhi kepada kelangsungan
kehidupan rumah tangganya. Assalamualaikum. Jadi gitu ya ibu-ibu, kita harus bisa menjaga dan mengontrol keinginan kita itu agar nanti antara kebutuhan dan keinginan kita itu bisa seimbang. Jadi sampai di situ ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Uang tidak cukup? Ya diatur dong. Iya, bagus. Jadi kesimpulannya adalah kita harus bisa memilih dan memilah mana yang menjadi kebutuhan kita dan mana yang menjadi keinginan kita. Kebutuhan itu apabila tidak dipenuhi maka akan berpengaruh ataupun memberikan efek kepada kelangsungan rumah tangga kita. Tapi kalau keinginan itu bisa kita batasi jumlahnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami minta maaf dan kami akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.